Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas telah dijelaskan bahwa macam-macam murtad itu ada 3. Yang pertama, murtad yang berkaitan dengan i'tiqad. Sedangkan murtad i'tiqad contohnya banyak sekali. Terus diantaranya adalah awil Qur'ani, tidak mempercayai atau ragu akan Al-Quran. Ragunya ka'ansakka koyok yen to ragu sapa man hal huwa ana ta uta Al-Qur'an iku min indillah saking ngersane Allah aw min Muhammadin aw min indi Muhammadin uta saking ngersane Nabi Muhammad. Meragukan Al-Qur'an, apakah Al-Qur'an itu dari Allah atau dari Nabi Muhammad? Wong sing ragu ngono berarti orang itu telah murtad. Ya apa? Seharusnya kita harus mantap yakin bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah Ta'ala. Awil yaumil akhiri utawa dino akhir. Dino akhiriku wahuwa yaumul qiyamah. Ada orang meragukan akan adanya hari kiamat, berarti orang itu telah murtad. Dikatakan hari akhir karena tidak ada hari lagi. Tidak ada hari lagi, bahkan tidak ada malam lagi setelah itu. Karena apa? Mataharinya sudah hancur. Berarti hari kiamat atau hari akhir itu adalah la laila ba'dahu wa la naharo. Tidak ada kata-kata siang lagi dan tidak ada kata malam lagi. Jadi yang dikatakan akhir, berarti kita harus mempercayai akan adanya hari kiamat. Terus awil jannati tidak mempercayai akan adanya surga. Orang yang tidak mempercayai akan adanya surga, maka orang itu murtad. Lah, pertanyaannya sekarang, apakah surga sekarang ini sudah ada? Itu sudah ada, bahkan surga itu surga yang pernah ditempati Nabi Adam. Jadi ada aliran-aliran lain yang mengatakan bahwa surga sekarang ini masih belum ada. Lah orang yang tidak mempercayai akan adanya surga, ya kudu maca syahadat. Berarti orang itu telah murtad. Jadi surga dan neraka sekarang ini sudah ada. Bahkan surga yang telah ada ini surga yang pernah ditempati Nabi Adam. Jadi surga yang pernah ditempati Nabi Adam ini ya surga yang ada nanti, ya surga yang akan ditempati orang-orang di dunia ini nanti atau besok di akhirat nanti. Jadi artinya surga yang ada sekarang ini adalah surga yang pernah ditempati Nabi Adam dulu. Ya, andaikan ada orang yang tidak mempercayai akan adanya surga, maka orang itu harus bersyahadat karena telah keluar dari Islam. Jadi ono bahasa wa yajibu i'tiqadu annal jannata wan nara maujudatani al-an. Jadi surga dan neraka itu telah ada dari zamannya Nabi Adam sampai nanti. Lah, kok seandainya sekarang ono takon katanya kalau kiamat itu hancur semua. Iya, hancur semua. Kecuali ada hal-hal yang tidak dihancurkan. Karena apa? Adanya tidak hancurnya surga dan neraka itu karena tidak dihancurkan oleh Allah. Beda dengan bakoknya Allah. Kalau Allah memang bakok, memang kekal. Lah, untuk surga dan neraka karena dikekalkan. Tidak dihancurkan itu karena dikekalkan. Jadi sifat kekekalannya Allah dengan surga dan neraka itu beda. Terus kemudian wasawabi, kita harus mempercayai bahwa
ono bahasa ganjaran, ono bahasa pahala. Dikala kita melakukan baik, maka kita dapat pahala. Dikala kita melakukan kejelekan, maka kita dapat dosa. Mempercayai akan adanya pahala dan dosa, itu hukumnya wajib. Andaikan ada orang tidak mempercayai akan adanya pahala, lawapo, ya apa wong sekarang ini dikatakan bahwa termasuk yang wajib kita percayai adalah akan adanya pahala. Pahala itu ada apabila kita melakukan sesuatu yang baik. Terus awil iqabi, bahwa kita juga wajib mempercayai akan adanya siksa. Siapa yang disiksa? Ya orang yang melakukan ketidakbaikan. Orang yang melakukan tidak baik, maka nanti itu disiksa. Tapi kita harus meyakini bahwa dikala kita melakukan baik, lalu kita itu dimasukkan ke surga, lah itu namanya keadilan Allah. Apabila ada orang melakukan jelek, lalu orang itu dimasukkan ke neraka, itu adalah bentuk daripada saya ulang. Apabila ada orang baik, apabila ada seseorang melakukan kebaikan, kemudian orang itu dimasukkan surga, itu namanya fadl Allah. Apabila ada orang melakukan kejelekan, lalu orang itu dimasukkan ke neraka, itu adalah keadilan Allah. Artinya begini, kita itu tidak bisa mengatur Allah. Lalu kok seandainya, artinya apabila ada orang melakukan kebaikan, jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang saya sudah melakukan kebaikan, berarti saya sudah pasti surga. Nah, tidak boleh seperti itu. Karena apabila ada orang mengatakan seperti itu berarti telah mengatur Allah Ta'ala. Allah itu tidak bisa diatur. Artinya, katanya Kanjeng Nabi, seseorang itu tidak bisa masuk surga dengan amalnya. La yadkhul ahdakumul jannah bi'amalihi. Seseorang, salah satu dari kalian semua ini tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Lalu sahabat tanya, walaupun jenengan ya Rasulullah? Iya, walaupun saya. Illa ayyataghammadani Allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Artinya, dikala ada orang masuk surga, itu betul-betul fadl dari Allah Ta'ala. Dikala masuk neraka, itu adalah keadilannya Allah Ta'ala. Terus kemudian awil iqabi aw nahwi dzalik mimma huwa mujma'un alaih, atau tidak mempercayai hal-hal yang sudah diijma' oleh para ulama, atau tidak mempercayai hal-hal yang telah diijma' oleh ulama. Contohnya seperti Kanjeng Nabi pernah melakukan Isra Mi'raj, itu wajib kita percaya. Jadi dikala ada orang tidak mempercayai bahwa Kanjeng Nabi tidak melakukan Isra Mi'raj, maka kita wajib bersyahadat. Karena apa? Karena berarti kita telah keluar dari Islam. Jadi Isra Mi'raj itu telah diijma' oleh ulama akan keberadaannya. Lah berarti apabila kita tidak mempercayai, berarti kita telah keluar dari Islam. Terus apa sing mujma' alaih yang telah diijma' para ulama akan keberadaannya lagi? Contohnya seperti mukjizat. Mukjizatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu diberi mukjizat oleh Allah Ta'ala. Contoh seperti dikala Kanjeng Nabi membawa sahabat rombongan, termasuk diantaranya dari rombongan itu ada Sayyidina Umar. Insyaallah Kanjeng Nabi membawa rombongan sahabat 30 orang. Setelah nyampe waktu sholat, Kanjeng Nabi tanya, ada yang punya air? Nah, Kanjeng Nabi tanya seperti itu, langsung gesek sahabat itu cari air. Ternyata tidak nemu. Punya air itu pun perbekalan untuk diminum. Setelah itu, ayo wudu untuk melakukan sholat. Baca bismillah katanya.
Lah Kanjeng Nabi itu langsung begini. Tangannya Kanjeng Nabi, ayo uduk. Kanjeng Nabi itu langsung begini. Dari jari-jarinya Kanjeng Nabi itu keluar keran, keluar air seperti keran. Lah ini kan mukjizat. Lah sing ngono iku termasuk yang meriwayatkan hadis ini adalah Sayyidina Umar. Artinya 30 sahabat itu akan menjadi saksi bahwa yang seperti itu pernah terjadi kepada Kanjeng Nabi. Kejadian yang luar biasa itu kemudian karena itu terjadi kepada Nabi kemudian dikatakan mukjizat. Nah, mukjizat itu sebagai bukti bahwa sebagai bukti akan kenabiannya para nabi. Mukjizat itu terjadi kepada nabi dan kepada para rasul. Terus kemudian ada lagi salah satu sahabat malah bertanya, Kanjeng Nabi, bukti apa yang akan jenengan berikan kepada saya sehingga saya akan menjadi saksi bahwa jenengan ini adalah seorang rasul, seorang nabi. Oh iya, kamu lihat itu pepohonan itu. Iya, coba sampaikan salam saya ke pohon itu. Disuruh ke sini ya pohon itu. Iya. Akhirnya sahabat itu kemudian segera pergi. Setelah sampai ke pohon besar itu, sahabat itu menyampaikan salam dan akotok panjenengan disuruh nyamperi Kanjeng Nabi. Lalu kemudian setelah dibilangi seperti itu, yang namanya pohon itu jalan. Jalan ada di tanah itu, ya jalan-jalan. Tidak ngeber, tidak seperti kena puting beliung sehingga terangkat dengan ramoknya enggak, langsung jalan sebagaimana biasa. Lah seperti daun-daun itu tidak ada yang rontok. Lah kemudian setelah sampai kepada Kanjeng Nabi dan jalannya pepohonan itu disaksikan oleh para sahabat, lalu Kanjeng Nabi kembali lagi kamu ke tempat semula. Lah kemudian setelah Kanjeng Nabi bilang kembali lagi ke tempat semula, akhirnya balik mana jalan lagi dan tidak ada daun yang rontok. Nah itu kan mukjizat, hal yang luar biasa yang seperti itu sebagai bukti membuktikan bahwa Kanjeng Nabi betul-betul adalah seorang nabi dan banyak mukjizat lain. Nah yang seperti itu kita wajib percaya bahwa mukjizat itu ada. Nah terus kemudian contoh lain yang terjadi kepada Nabi Sulaiman seandainya. Nabi Sulaiman itu pernah keliling dunia. Di dalam kitab Bada'i'uz Zuhur itu bahkan di Qisasul Anbiya itu juga ada keterangan itu bahwa Nabi Sulaiman itu pernah keliling dunia hanya dengan menumpak angin. Sedangkan angin yang dinaiki oleh Nabi Sulaiman itu selebar, kok seandainya diukur itu selebar Jember ini anginnya. Sedangkan Nabi Sulaiman membawa rombongan dari unsur manusia yang beliau bawa itu 1 juta orang, dari unsur jin 1 juta, dari unsur hewan itu 1 juta. Semuanya itu numpak ada di angin. Menumpak di angin itu sebanyak rombongan berarti 3 juta 1 orang. 1 Nabi Sulaiman, 1 juta manusia, 1 juta jin, 1 juta dari unsur hewan, ayam, kambing, sapi dan lain sebagainya dibawa untuk menaiki kendaraan angin ini. Selama menumpak di angin itu beraktivitas sebagaimana biasa. Artinya beraktivitas sebagaimana biasa. Kalau perlu tanah, tanah. Perlu naik sepeda, naik sepeda. Perlu naik kuda, naik kuda berkeliling di angin itu. Berkeliling di angin terus dan tidak goyang. Di waktu naik kuda itu tidak goyang. Mungkin kalau banter kemudian begini-begini atau megang-megang, enggak. Sebagaimana di tanah tidak ada angin, normal sebagaimana biasa. Lah ini kan mukjizat. Lah yang seperti ini kita wajib percaya. Jadi Nabi Sulaiman berkeliling dunia hanya menumpak angin dengan membawa rombongan 3 juta dari unsur manusia dan jin. Itu kalau di siang hari beraktivitas sebagaimana biasa. Kalau di siang hari, kalau di malam hari
sama beraktivitas sebagaimana biasa. Ya artinya istirahat, tidur. Katanya tadi kalau di siang harinya, kalau bagi orang yang senang fitness ya fitnessan. Kalau senang main bola, ya main bola di angin itu. Itu tidak gincekan sebagaimana di dunia. Ya sebagaimana di bumi ini. Ya katanya tadi, kalau perlu naik kuda, ya keliling naik kuda. Lah sedangkan Nabi Sulaiman sendiri di angin terkadang ya naik kendaraan dahan-dahan kering itu. Ya seperti Aladin. Kalau Aladin kan hanya naik sejadah itu permadani. Kalau Nabi Sulaiman malah selebar jember ini kok sandalnya diukur. Lah hebatnya perlu banter-banter. Angin banter. Lah dikala banter itu ya tidak ada yang takut, ono perasaan takut dan katanya tadi miring-miring, bahkan mungkin rambutnya kena terpaan angin, tidak. Ini sebagaimana aktivitas di berjalan atau duduk-duduk santai di tanah itu. Nah, kalau seandainya perlu pelan ya pelan. Bahkan dikala dilintasi angin itu tidak ada dikala angin yang dinaiki Nabi Sulaiman beserta rombongan. Seandainya melintasi pepohonan, yang pepohonan itu ada daun kering, lah itu tidak sampai rontok. Daun itu tidak sampai rontok. Lah ini dengan mukjizat. Malah mukjizat itu tidak bisa diukur dengan akal, karena memang di luar akal. Khariqul adah, ono bahasa mukjizat itu khariqul adah. Lah sing ngono iku kita wajib percaya. Begitu luar biasanya mukjizat ini. Lawang angin sak Jember itu bisa dibuat untuk mengelilingi dunia. Nah terus kemudian itu mukjizat. Mukjizat itu adalah hal yang terjadi, hal luar biasa yang terjadi kepada para nabi dan kepada rasul. Sedangkan kita wajib mempercayai akan adanya mukjizat itu. Nah terus sing mujma'aleh lagi adalah kejadian-kejadian yang luar biasa yang berhubungan dengan para wali. Sedangkan hal-hal yang luar biasa yang terjadi kepada wali itu namanya karomah. Nah, kalau para nabi itu mukjizat, kalau orang yang belum diangkat nabi kemudian ada kejadian yang luar biasa yang menimpa kepadanya, itu namanya irhash. Contoh seperti Nabi Ismail. Nabi Ismail itu hanya adeg-deg bumi, kakinya kemudian keluar air dan sampai sekarang itu bisa dinikmati orang sedunia, namanya air sumber Zam-Zam atau air Zam-Zam itu namanya irhash, kejadian yang luar biasa yang menimpa kepada orang yang belum atau masih belum diangkat nabi atau calon nabi. Nah kalau karomah itu adalah kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para wali. Lah kita wajib percaya akan adanya karomah. Contoh seperti banyak cerita-cerita yang menceritakan bahwa Kiai Khalil Bangkalan itu ke Mekah hanya naik opeh. Opeh itu kan kulit yang dari penang ini. Itu kan hanya krocok atau bahasa lain krocok. Hanya numpak itu dari Bangkalan ke Saudi Arabia untuk melakukan sholat. Setiap sholat numpak krocok. Ada yang kemudian medok kemudian sudah sampai. Lah ini kan hal yang luar biasa. Sulit atau tidak bisa untuk kita itu akal kita menjangkaunya itu kan tidak bisa. Lah kita itu wajib percaya bahwa karomah itu ada. Contoh lagi seperti Kiai As'ad yang asalnya waktu ngaji di Kiai Khalil, waktu ngaji itu pelat, hanya sembur, cobain legelul. Lah kemudian menjadi ndak pelat lagi dengan karomah. Lah sing ngono iku wajib kita percaya bahwa karomah itu ada. Lah sedangkan yang terjadi kepada orang yang soleh, hal-hal yang luar biasa yang terjadi kepada orang yang soleh, dikatakan orang yang soleh itu adalah orang-orang yang telah bisa
melakukan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan kepada makhluknya Allah. Itu orang soleh. Jadi yang dikatakan orang soleh, ia bukan nabi, ia bukan wali. Hanya orang itu telah bisa melakukan kewajiban-kewajiban yang berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada makhluknya Allah. Lah, hal-hal yang luar biasa yang terjadi kepada orang-orang yang soleh adalah ma'unah namanya. Ya ma'unah contohnya seperti ada orang di dalam rumah. Ada orang di dalam rumah atau ada seseorang ditembak tidak mati. Sedangkan orang itu soleh, tidak wali, yang soleh. Seperti sopo orang-orang soleh itu seperti Luqman Hakim. Seperti yang cerita yang ada dalam Al-Quran, namanya Luqman Hakim. Itu orang yang soleh. Beliau itu bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, tapi orang soleh. Orang yang telah bisa melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan kewajiban-kewajiban kepada makhluknya. Nah, kok seandainya ada orang soleh kemudian ditembak tidak mati, nah itu namanya ma'unah, bukan karomah, bukan mukjizat. Jadi karomah itu terjadi kepada para. Jadi jangan keliru kita itu. Jangan keliru di dalam menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Jadi kalau terjadi kepada Rasul namanya mukjizat, kalau sebelum diangkat menjadi Rasul namanya irhas, kalau terjadi kepada wali itu namanya karomah. Kalau terjadi kepada orang soleh itu namanya ma'unah. Kalau yang terjadi hal yang luar biasa, yang terjadi kepada orang yang tidak soleh, tidak nabi, tidak wali, itu namanya atiyah. Nah, atiyah itu contohnya seperti ini. Ada orang punya penyakit seandainya, penyakit kanker atau penyakit yang lain. Sudah stadium 3, katanya dokter itu sudah divonis mati seandainya. 3 hari divonis mati, katanya dokter. Lah kemudian mimpi seandainya atau ketemu dengan orang. Lah orang itu memberikan petunjuk. Dan ben sakit kanker stadium 3 vonis mati iya. Coba ben ngakan sebreng katanya. Ada petotu ngakan sebreng. Lah sehingga ngakan sebreng engku. Sebelum ngakan sebreng baca Fatihah seandainya. Ini seandainya ini contoh ini ya. Coba ngakan sebreng sebelum makan sebreng baca Fatihah, baca sholawat. Sholawat tidak pandai baiklah sallallahu ala Muhammad seandainya 10 kali. Dimakan 3 kali dalam sehari. Hanya dilakukan sungguh, dapat 2 hari sembuh total seandainya. Lah itu namanya atiyah. Lah untuk tingkatan kita itu yang masih suka melakukan maksiat dan lain sebagainya itu namanya atiyah. Kok seandainya dimadurakan itu peparing. Ono bahasa alhamdulillah pun peparing pangeran. Lah peparing pangeran itu peparing berarti luar biasa yang menimpa kepada orang yang bukan orang soleh, bukan wali, bukan nabi, bukan rasul, namanya itu atiyah. Nah, kemudian kita itu wajib percaya. Jadi jangan salah kaprahkan. Wong buka kita itu bukan nabi. Ini sudah mukjizatnya nabi. Ini mukjizat ini. Dikatakan mukjizat karena terjadi luar biasa. Itu keliru itu. Mukjizat itu terjadi kepada nabi dan kepada para rasul. Terus karomah terjadi kepada wali. Kalau wali itu biasanya, kalau dikatakan karomah itu biasanya itu timbulnya, kok seandainya ada orang itu keramat, itu biasanya itu pelan-pelan. Artinya pelan-pelan, orang itu viral pelan-pelan. Dari 1, kemudian naik ke 2, naik ke 3, sampai ke 100. Lah kalau tidak seperti itu, kalau langsung viral kemudian langsung mati, kan banyak itu. Kiai-kiai medsos itu cepat viral, tapi kemudian cepat hilang di permukaan. Nah itu bukan karomah namanya. Yang namanya karomah itu biasanya pelan-pelan bahkan sampai mati pun itu tetap ada, karena karomah itu sifatnya kekal. Bahkan seperti Ki Hamid sampai mati pun ini, sampai wafat beliau itu masih memberikan penghasilan kepada orang lain, masih berdakwah. Contohnya banyak yang jualan di sekitar makomnya Ki Hamid.
Nah, sedangkan orang itu dikala ntar ke Kiai Hamid ziarah nyangu. Lah sehingga beli-beli di sana. Lah otomatis kan memberikan penghasilan kepada sing dagangan. Sedangkan karomah yang Kiai Hamid dulu beliau itu suka atau termasuk keistiqomahannya Nabi Hamid, beliau itu senang kepada orang fakir. Nah, sehingga walaupun beliau wafat masih memberikan penghasilan kepada masyarakat sekitar dan juga bisa berdakwah. Lah ini karomah, sing ngono iku karomah. Lah kalau ndak karomah ya mari wis. Hanya viral kemudian banyak orang taruhlah saya contohkan seperti dulu mungkin kira-kira berapa tahun yang lalu ono hal yang viral di Kecamatan Mumbul, tepatnya di Desa Sepote. Banyak orang itu minta barokahnya kuburan yang ditumbuhi kolat. Wah, dari mana-mana itu minta barokah, tabarruk ke kuburan yang ditumbuhi kolat itu. Dari mungkin 1 hari membludak, 2 hari membludak, 1 bulan membludak, sehingga ono pernyataan dari ketua NU, dari NU Jember bahwa yang melakukannya itu adalah hal yang syirik. Nah, kemudian setelah itu dicabut, kolat itu dicabut, kemudian bersih total. Artinya tidak ada satupun yang kemudian berziarah di sana. Lah ini berarti bukan karomah. Lah kalau karomah itu seterusnya, bahkan sampai mati pun itu tetap ada. Lah makanya kita itu apabila melakukan sesuatu yang tidak baik, maka kemudian tidak dikatakan karomah atau tidak kekal. Jadi saya ulang bahwa mukjizat itu ada. Kita mempercayai akan adanya mukjizat itu hukumnya wajib. Karomah itu ada. Sedangkan kita mempercayai akan adanya karomah itu wajib. Sedangkan yang menimpa kepada orang yang soleh namanya ma'unah, sedangkan yang menimpa kepada orang sing bengseba'aba niki, sing masih belum soleh ini, ya mudah-mudahan soleh, itu namanya atiyah, peparing atau pemberian. Jadi jangan sampai dikebiah uyah atau disalahgunakan. Terus kemudian awi antaqoda utawa ngeyakini sapa man fakta sifatin ing sepine siji sifat ay wahidatin min sifatillahi ta'ala saking pira-pira sifat Allah Ta'ala al-wajibati kang wajib lahu maring Allah ijma'an. Bahwa kita itu tidak boleh mentiadakan atau meyakini tidak adanya salah satu sifat dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Sifatnya Allah Ta'ala itu kan sing wajib ana 20 ini. Sebagaimana yang biasa dibaca, dilanggar-langgar di musola-musola, di masjid-masjid setiap maghrib dengan contoh Allah wujud, qidam, baqa dan lain sebagainya, atau diartikan kalau dimadurakan dineng sifat sewajib ndak Gusti Allah paneka bedadu polo. Nah, 1 sampai 20 itu wajib nang Gusti Allah. Lah, andaikan salah satu dari sifat wajibnya Allah itu ditiadakan, maka kita hukumi murtad. Ya apa hukum sifat wajib nang Gusti Allah iku ana 10 dan. Lah wong ana 20 dikatakan 10 dan. Lah sing ngono iku berarti telah mentiadakan salah satu sifat wajibnya Allah. Nah, orang yang meyakini akan tidak adanya salah satu dari sifat-sifat wajibnya Allah Ta'ala sing ngono iku berarti kita telah murtad. Lah kemudian sifat-sifat wajibnya Allah itu ana 20, sing muhal 20, sing jaiz 1, sing wajib nang para rasul iku 4, sing muhal ada 4, sing jaiz ana 1, kemudian dikatakan aqaid 50. Sifat-sifat sing barusan yang disebutkan kemudian dikatakan aqaid 50. Kita wajib hafal itu. Kita semua ini wajib hafal nang barusan yang disebut itu. Kalau di Aqidatul Awam kemudian
enak kemudian dinazamkan itu. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Jadi apa-apa yang diterangkan di dalam Aqidatul Awam semuanya itu wajib kita hafal. Lah kalau ndak hafal ya apa wong wajib itu? Seperti wajib hafal nang jenenge-jenenge Kanjeng Nabi, jeneng-jenenge Nabi para rasul itu kan dijelaskan di sana. Jadi awi ataqada faqda sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajibah lahu ijma'an sing ngono iku hukume murtad. Mungkin hanya itu yang bisa diterangkan sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.